Tentangkan tangan kita untuk mengambil energi alam semesta, energi kemakmuran, energi kemakmuran. Rahayu Sagung Dumadi. Alhamdulillah kita berkumpul untuk melakukan meditasi muhasabah diri untuk mencapai pencerahan. Kita berharap Allah kabul, Allah wujudkan apa keinginan kita untuk manunggaling kawula Gusti. Dan selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Apapun itu, salah, benar, baik, buruk, dan segala hal. Semuanya dua sisi itu terus berlaku dalam kehidupan kita. Kita jangan pernah menganggap kesulitan, penderitaan, dan segala hal yang menimpa kita itu adalah ujian. Tapi anggap semua penderitaan yang menimpa kita adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh kehidupan kita lebih tangguh, lebih memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu kita akan merasakan nikmatnya, indahnya, istimewanya hidup di alam jagat raya ini. Di alam jagat raya ini kita selaku insan sangat istimewa. Istimewanya karena kita menjadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rahasianya. Menjadi tempat bagaimana Allah berkehendak memberikan panca indera ini untuk merealisasikan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita merasakan penderitaan yang sangat atau kecewa yang sangat dikarenakan bertubi-tubi hal-hal yang tidak kita inginkan terus meliputi sepanjang kurun usia kita. Tapi rasakan, evaluasi bahwa itu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah takdirkan. Dari masa waktu itu sampai saat ini kita menemukan jalan untuk ditakdirkan yang lebih baik dengan mengevaluasi diri bahwa yang kemarin itu adalah masa lalu. Kita jadikan pelajaran, kita jadikan hikmah apa yang terjadi ketika hari-hari waktu-waktu kemarin. Yang akan datang harapan, keinginan, cita-cita. Cita-cita kita, harapan kita, tujuan kita, dengan ikhtiar kita menyatukan visi dan misi, keinginan untuk bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk manunggaling kawula Gusti, kita bisa merealisasikan kehendak Allah yang baik.
Kalau hari ini, inilah yang kita nikmati. Inilah istimewa waktu. Inilah istimewanya saat. Apalagi saat ini kita di alam terbuka, disaksikan oleh alam semesta yang mendukung prosesi meditasi kita, prosesi untuk menyatukan diri kita secara jiwa dan raga, diantarkan oleh roh kita kekuatan Nur Muhammad, gelombang energi kekuasaan yang maha kuasa. Ini sudah waktunya, sudah cukup 00 sudah sampai, kita mulai. Duduk tegak lurus. Dengan tegak lurus ini kita mengaktifkan cakra di dalam tubuh kita, di dalam panca indera kita, di dalam jasad kita. Dengan duduk tegak, tidak ada yang mengkelung, tidak ada yang tertekan, tidak ada yang terpaksa. Makanya kalau ada gesper yang menghalangi, yang menyekat, yang kira-kira akan menahan pori-pori kita maupun otot saraf kita, longgarkan supaya kita bisa nyaman dan rileks. Fungsi seperti ini secara otomatis sudah mengaktifkan cakra di dalam tubuh kita. Semua cakra. Cakra Kundalini yaitu cakra untuk kekuatan, perlindungan untuk jasad kita. Ada cakra akar, cakra sek, cakra perut, cakra pusar namanya ya, cakra pusar, cakra jantung, cakra nasofarin atau cakra tenggorokan, cakra ajna yaitu mata ketiga, cakra mahkota yaitu tempat anugerah Allah memberikan sesuatu hikmah, meniupkan roh dan keluarnya roh juga. Setelah duduk tegak lurus begini, kita informasikan kepada tangan kita bahwa ini simbolik tangan kita ini yang kanan itu hal kebaikan. Kita akan selalu memperhatikan hal yang positif baik. Kita tidak akan menggunakan panca indera kita ini untuk hal-hal yang tidak baik. Tangan yang kiri sebagai penyaksi, organ tubuh yang kiri sebagai penyaksi bahwa akan melakukan perbaikan dalam segala hal yang berkaitan dengan panca indera kita. Kemudian kita tepuk paha kita bahwa kita menginformasikan kepada tubuh kita, jasad kita untuk mulai meditasi. Ini kita getarkan karena kan tubuh kita akan bergetar. Tapi bergetar dengan kondisi kanan dulu. Karena yang kanan ini memang, ini nanti kaki ini akan menjadi saksi. Kalau kita ikutin reguler gitu. Tapi kalau kita ikutin, kita mokso atau kita mendapatkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kita asal dari Allah, kembali kepada Allah, kita tidak akan menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Semuanya selalu menyenangkan bersama sang jasad ini. Kemudian kaki kanan yang tadi sudah kita tepok-tepok, berarti kanan kita tumpangkan di atas paha kita yang kiri. Jadi yang kiri menopang paha kita yang kanan. Kondisi sangat rileks. Kalau misalnya masih sakit atau itu hanya sementara. Kalau sudah terbiasa, itu semuanya sudah nyaman, sangat nyaman. Karena ini termasuk untuk raga sehat. Yang biasa sakit darah tinggi, puasa sakit ini semuanya beransur-ansur akan memperbaiki diri kita. Dengan tulang-tulang yang lebih kuat, lebih bagus,
lebih bisa kita ajak kompromi untuk beraktivitas. Pelaku spiritual, bermeditasi seperti ini, jarang sekali yang mengalami penderitaan secara jasmaninya. Entah itu stroke, entah itu gula, entah itu apa, semuanya itu lewat semua. Karena sudah ada perbaikan dari semua sistem, termasuk pelayan-pelayan juga sudah aktif, cakra-cakra sudah aktif. Itu semuanya membantu aktivitas jasad kita yang kita pakai untuk aktivitas, untuk kendaraan kita beraktivitas, itu semua sudah ready, sudah sangat siap untuk beraktivitas menuju tujuan penciptaan insan yang sangat mulia dan istimewa. Setelah itu posisi tangan. Posisi tangan kalau ibu seperti ini. Kalau mau ngikutin siwa boleh, mau ngikutin boleh, mau begini boleh, mau begitu boleh. Pokoknya bagaimana prosesi kalian yang enak, yang nyaman. Kalau ibu seperti ini posisi netral, independen. Jadi tidak ada tujuan yang lain selain kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita, jasad kita seperti air mengalir menuju ke muaranya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah prosesi seperti ini, perhatian kita fokuskan kepada sumsum tulang belakang. Kita akan merasakan air perwitosari, maul hayat, air kehidupan yang letaknya di sumsum tulang belakang. Itu kalian kalau pahami, akan ada seperti air raksa yang terus merambat ke atas. Perhatikan jalannya, merambat ke atas pelan-pelan seperti air raksa dalam termometer. Setelah sampai ke ubun-ubun, rasa ubun-ubun kita itu sangat sejuk, seperti ada angin di dalam pusar kita. Rasanya sangat sejuk, sangat nyaman, sangat tenang. Setelah merasakan seperti itu, kita sudah bisa memejamkan mata kita. Pejamkan mata kita. Setelah mata kita terpejam, cakra ajna, mata ketiga kita secara otomatis sudah aktif. Kemudian kita perhatikan lidah kita lipat di atas langit-langit, di belakang gigi atas kita. Ini tandanya sumpah kita kepada panca indera kita. Lidah kita akan kita gunakan dalam hal kebaikan. Dengan lidah kita ini, kita tidak akan menyakiti siapapun, apapun. Dengan lidah ini kita akan gunakan untuk mencapai tujuan rahmatan lil alamin. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amal ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan kehendak Allah sebagai khalifah di alam semesta. Setelah terlipat di langit-langit di belakang gigi seri kita, di situ akan terkumpul air liur yang sangat banyak. Maka kita telan. Itu
yaitu air sifa, air pengobatan yang akan diperebutkan oleh panca indera kita, sel-sel dalam jasad kita untuk perbaikan, untuk memperbaiki jasad kita, organ tubuh kita yang sedang mengalami sakit. Setelah kita telan, kita perhatikan nafas kita. Jangan ada yang ditekan, jangan ada yang ditahan. Biarkan mengalir, keluar masuk sebagaimana adanya. Ingin mengakhiri meditasi, bentangkan tangan kita ke kanan dan kiri. Selebar mungkin bentangkan tangan kita untuk mengambil energi alam semesta. Jangan sampai turun ke bawah. Posisi tetap dengan sang nafas. Bentangkan tangan kita untuk mengambil energi alam semesta, energi kemakmuran, energi kemakmuran. Sudah merasakan berat, jangan dipaksakan. Tarik ke atas membuat lingkaran. Kemudian turunkan ke pusar kita. Tempelkan ke pusar kita. Hangat di pusat kita. Secara simbolik kita akhiri meditasi dengan memberikan penghormatan, terima kasih telah menyelesaikan meditasi. Dengan hidung ditempelkan dengan ibu jari kita, kedua ibu jari kita satukan, tempelkan ke ujung hidung. Berarti kita sudah mengakhiri meditasi kita. Setelah meditasi kita akhiri,
kita berikan proposal untuk otak kita. Kita berikan sugesti untuk otak kita. Kedua tangan kita tempelkan ke ubun-ubun kita, ke kepala kita, untuk memberikan tugas, memberikan sugesti kepada otak kita untuk diaktifkan kembali, untuk bekerja kembali, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, supaya keinginan kita terwujud dalam kehidupan. Sampaikan, sugestikan kepada otak kita sesuai dengan apa keinginan, cita-cita masing-masing. Pada otak kita ucap sabdo dadi, usapkan ke seluruh tubuh kita, sambil kita mengucapkan apa yang kita inginkan secara lisan. Ininya yang magic itu keluar, Bu. Nanti dia bangun, nanti ibu bisa lihat hari-hari dia akan berubah. Aura negatifnya dia akan berubah. Jangan takut, Bu. Nggak pernah, nggak akan. Nggak ada, tuh kan, betul kan? Nah, ini sudah ketarik nih, Bu nih. Nah, coba deh. Udah, nggak akan. Dia sedang bertarung gitu. Dia akan keluar. Ini narik nih. Narik. Nah, energi, kayak nggak usah takut, ya, nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa, nggak akan, gua akan keluar sampai sore-sore, nggak akan. Ini kita tahu actionnya, apanya itu sangat tahu. Allah luar biasa, alam semesta sudah membantu untuk pencerahan, untuk ngambil energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh peserta. Aman. Jangan panik, jangan apa. Kita tahu banget. Insya Allah. Insya Allah aman. Dan nanti dia juga akan punya kekuatan untuk membentengi dirinya sendiri. Yang penting tiap hari suruh latihan meditasi, nanti aman. Enggak, insya Allah dia akan menjadi wanita soleha yang punya daya juang yang cukup tangguh. Insya Allah. Nanti ibu rasain aja. Ada perbedaan enggak setelah malam ini?